Injil dan tertua yang keempat. Dia ada 3 untuk masalah tidak yang benar dan pengertian. Tapi mari Bapak Ibu kita mencoba untuk memahami ada 3 bacaan ya. Ada 5 surat dan bacaan. Lalu tamunya juga ada 3 waktu Abraham ada 5. 3 itu bisa jadi MGM kata Pastor Charles ingat-ingat. Mikael, Gabriel, Rafael, mungkin. Tapi banyak juga tamu itu malaikat. Lalu ada 3 orang yang berperan: Abraham, Sarah, dan 1 bujang. Ya. Waktu ada tamu, lalu Abraham menyuruh Sarah, menyuruh bujangnya 3 orang. Lalu juga teman perjalanan Tuhan, kalau murid yang dikasih juga 3, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, beri 2 kali. Mari Bapak Ibu kita mencoba. Yang sudah membahas kitab ini adalah Pastor Charles sebelumnya. Dan hari Minggu sudah melakukan bersama umat yang sama ini membahas tentang kebutuhan itu. Itu biasanya begitu. Tapi mari Bapak Ibu kita mencoba lihat awali dari bacaan pertama. Abraham menyambut dan melayani Tuhan dengan ramah dan juga hormat. Kalau tamu disambut dengan ramah dan hormat. Tanda ramah dan hormat ini kemudian dia melibatkan istri dan juga bujangnya untuk menyiapkan sajian bagi tamu itu. Yang ditambah istrinya supaya menyiapkan roti tunda. Dia mengatakan kepada bujangnya supaya menyembelih sapi yang gemuk. Berkat keramahan ini kemudian kamu mengatakan tahun depan kalau saya kesini kamu akan punya anak laki-laki. Jadi berarti ada Abraham, ada Sarah, ada anak laki-laki. Kalau nanti tahun depan saya kesini 3 lagi gitu ya. Hari ini kita berpesta merindu Paul, yaitu sama dia yang disebutkan. Orang yang baik berbaik kasih ingin melibatkan orang lain suatu berbuat baik. Abraham tidak sendiri bekerja, dia melibatkan istrinya walaupun di belakang. Dia juga melibatkan bujangnya, berarti pembantu rumah, untuk menjamu tamu. Di tamu ini puas karena 3 orang yang terlibat untuk menggembirakan tamu yang datang. Ternyata tamu itu adalah Tuhan yang memberikan kebahagiaan bahwa tahun depan kamu akan mempunyai anak laki-laki. Ya, Bapak Ibu tahu pasti Isa. Eska. Bacaan kedua mengungkapkan Paulus menekankan betapa ia bersukacita karena boleh melayani Tuhan, sekalipun dalam penderitaan yang sering kelewat batas. Bacaan tidak ada 3 bacanya. Baca pertama Kejadian, surat kepada Paulus, dan kemudian Injil Lukas. Rupanya Bapak ingat aja serta 3 orang tadi. Bapak udah terus juga 3 ya. Paulus mengatakan lebih menekankan kepada bersukacita karena boleh melayani Tuhan. Kemarin malam kebetulan saya melantikan para pengurus lingkungan dan sebagainya mobil karena supaya melayani Tuhan, tapi tidak selamanya bersukacita, kata Paulus. Karena boleh melayani Tuhan sekalipun dalam penderitaan yang sering lewat batas. Bapak Ibu yang melayani Tuhan mungkin diomongin istri, kok pergi terus? Atau pada akhirnya Bapak Ibu tidak memperhatikan kami di rumah, sibuk melayani. Ini bisa jadi Bapak Ibu yang kemarin nanti mesti berjuang. Memang dalam sukacita, tapi ada saatnya bisa jadi
dalam penderitaan yang sering terbuat atas, terutama orang yang sama ini, mulai di gerejanya, suruh kesana, suruh kemari, yang lain, terus kasih karena bisa merebut kembali. Jadi orang bisa bersuka cita tapi mengalami penderitaan. Mari kita mencoba menemukan perjalanan Tuhan Yesus. Ada Marta, ada Maria, dan juga Tuhan Yesus sendiri. Tiga pribadi yang mewakili. Marta melayani, Bapak Ibu bisa coba membayangkan. Yesus pergi ke rumah Marta, Maria, dan sini dengan para murid. Kalau Lukas mencoba untuk memahami, para murid itu tidak ada 12 rasul, tapi bisa dari 70 murid yang diutus berdua-dua. Tapi nanti kalau di rumah coba baca, Lukas menggambarkan ada 70 murid yang diutus berdua-dua mendahului Yesus sebelum sampai ke sana. Tapi kita banyak membayangkan betapa uniknya menyambut Yesus bersama dengan 70 murid Yesus. Bisa terbayang bagaimana gelisahnya dia untuk menjawab 70 murid yang datang tiba-tiba. Karena itu dia merasa khawatir. Tuhan Yesus tidak mencela Marta, tidak. Dia memuji Marta karena rajin, karena penuh perhatian dengan para tamu. Di 3 bacaan ini mengajak kita bagaimana kita melayani Tuhan dengan benar atau dengan semestinya. Lebih pada kemarin yang dilatih, bagaimana bisa melayani Tuhan dengan semestinya. Abraham, Paulus, Marta, dan Maria mempunyai cara melayani Tuhan. Masing-masing berbeda, tapi diterima Tuhan. Marta tidak salah, Marta dipuji, rajin sekali. Yang dicela adalah mengapa dia khawatir akan banyak hal. Melayani umat yang segitu banyak datang itu memang hebat. Maka tidak disalahkan oleh Yesus. Baik Marta, tapi kamu begitu khawatir akan banyak hal. Yesus tidak menolak kedua pilihan sikap itu, baik Marta atau Maria. Yesus akan membiarkan Marta mempersiapkan makanan dan Maria duduk menemaninya. Tidak salah, tapi Yesus membiarkan cara mereka melayani. Mau sibuk di dapur atau mau duduk mendengarkan Yesus. Yang jadi persoalan adalah karena Marta menggugat Yesus bahwa Yesus membiarkan Maria tidak membantu dalam dapur. Yang jelas adalah karena Marta menggugat. Terima kasih kalau Bapak Ibu pulang dari gereja, aku dari tempat pergi. Biasanya seorang wanita sibuk di dapur. Bapaknya ambil aspat, lalu merokok, atau ambil koran lalu baca koran. Tapi ibu udah boleh jengkel ya. Bapak ini pulang tidak bantu ke dapur dan berbuat kasih. Yesus tidak mencela, membiarkan cara mereka melayani, tapi jangan sampai menggugat orang yang sepertinya diam-diam mendengarkan Tuhan. Di Marta diingatkan bahwa Yesus membiarkan Maria tidak membantunya di dapur. Marta merasa benar, maka Yesus meluruskannya. Marta merasa benar, sudah sibuk membiarkan supaya Marta masuk menikmati makanan yang ada. Yesus hanya meluruskan supaya Marta jangan menggugat saudaranya yang Maria ini yang duduk di kaki Tuhan. Sebenarnya
jika sudah bertemu Tuhan Yesus, apa sih yang masih harus dicemaskan? Sebenarnya mau mengatakan bahwa kalau sudah bertemu dengan Yesus, apalagi mencemaskan? Dimana Yesus tidak bisa memuaskan para murid. Bapak Ibu ingat bahwa Yesus diundang ke perkawinan di mana? Ada Bunda Maria, ada para murid, lalu di sana kurang aku. Ada Yesus foto, lalu menyuruh lewat Bunda Maria minta walaupun saatnya itu mengubah air menjadi air. Dan semua dipuaskan karena ada Yesus. Kalau Yesus ada, ngapain lagi mesti cemas? Itu yang mau dikatakan. Jika kita sudah mengenal Allah dan juga mengerti Allah yang benar, kita baru bisa menyembahnya dengan benar. Kalau Bapak Ibu yakin Tuhan itu benar, yang pasti penuh kasih sayang pada umatnya, maka Bapak Ibu sebagai bagi Tuhan harus coba Tuhan benar. Kalau meyakini bahwa Tuhan itu sumber kebenaran, kita akan dapat hidup juga dengan benar. Kalau Allah yang kita yakini adalah Allah yang benar. Karena itu jangan pernah minta supaya Tuhan berada api di bumi membakar umat yang melawan ancaman itu. Jangan minta api. Doakan bersyukur kata Yesus. Kalau ada Yesus, kenapa masih khawatir? Jika mengenal Allah yang benar, kita hidup dengan benar. Jika mengenal Yesus secara salah, kita juga menafsirkan secara salah pula. Efeknya tidak bisa benar. Kalau kita memahami Yesus yang salah, jadi kalau kita memahami Yesus adalah benar, maka harusnya kebenaran yang harus kita lakukan kepada umat. Tadi pagi di ruang makan itu ada sajian, ada Pak Presiden, ada tahu dan cengkeh. Ini masih ada. Yang paling enak adalah tahu dengan cengkeh. Tapi kalau tidak ada cengkehnya, tidak nyaman. Lalu tahunya disingkirkan sama dengan tempe dan cengkeh. Kalau orang makan satu tempe bisa 10 cengkeh. Kalau tidak ada cengkehnya, mau mengatakan bahwa pengabdian kita bisa menjadi benar kalau kita sadar Allah itu benar dan pasangan hidup saya juga benar. Jadi kalau Bapak Ibu merasa didukung seperti Abraham, walaupun Sarah tidak muncul, tapi makanan yang lain dari Sarah, dari istrinya. Makanan tadi ini bukan dari sekadar cara, dari bujangnya, dari pembantunya yang ada. Maka para tamu mengatakan, tahun depan, kalau saya di sini, kamu akan punya anak laki-laki dari keluarga. Bapak Ibu kasih. Dalam kitab Kejadian sangat jelas kalau orang ramah menerima tamu, Bapak Ibu coba memahami bahwa siapa tahu tamu itu malaikat utusan Tuhan. Maka kalau diterima dengan baik seperti Tuhan kita Allah kasih dan perlahan, maka harusnya kita memang melakukan orang yang datang seperti kita menerima Tuhan sendiri. Pada hari ini, Pak Parti berpesta sampai ini. Sudah diceritakan di dunia, paling tidak dia mempersembahkan kehidupannya untuk Tuhan. Karena kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, yang dilakukan memang awalnya, maka dia sampai total. Itu yang dialami oleh Abraham, walaupun lama tidak punya anak, toh dia tetap ramah kepada Tuhan. Paulus sebagai melayani Tuhan, walaupun banyak derita, dia lakukan. Dia berbahagia menerima Injil. Maka saya mengajak oleh kasih terutama para ketua Tuhan, wilayah, dan pihak siapa saja yang melayani. Semoga Bapak Ibu bisa melayani Tuhan
dengan benar. Kalau kalah, sumber kebenaran, kita melayani yang benar, kaosnya yang kita lakukan memang. Harapan kita adalah semoga kami tinggal pastor ini yang masih ada satu pensiun yang sementara. Lalu bersama dan terima sebetulnya, mari bersama-sama karena kalau bersama jadinya beban yang ada itu bisa diikut bersama. Saya dipesan oleh dua pastor bebannya jangan lama-lama. Yang penting banyak ada Yesusnya ini. Kali ini ada tamunya dengan cengeng, tapi paling tidak itu orang yang bisa mencoba beragama Allah yang benar, kita putra-putri Allah, maka yang sudah lakukan adalah perkara-perkara yang benar demi kemuliaan sama berpesta semoga Tuhan akan kita.